Kita masing-masing pernah mengalaminya. Kadang-kadang, ledakan kemarahan oleh sesuatu yang tidak penting, seperti sebuah pandangan, kata, atau situasi yang salah tempat di luar kendali Anda. Anda harus tahu bahwa setiap kali Anda kehilangan kendali, setiap saat Anda membiarkan diri Anda terbawa oleh kemarahan atau frustrasi, Anda memberikan kekuatan Anda kepada orang lain, kepada keadaan, dan menjadi kekacauan, menjadikan diri Anda orang yang lemah. Anda ingin hidup damai, kan? Tapi lalu mengapa Anda melanjutkannya? Mengapa membiarkan segalanya memengaruhi Anda? Masalah sebenarnya bukanlah apa yang orang lain lakukan atau katakan. Masalahnya ada pada bagaimana Anda bereaksi. Ini bukan dunia yang membuat Anda marah. Anda sendiri yang memutuskan apa yang layak mendapat reaksi. Dan hanya itu yang harus Anda ubah. Dalam video ini, Anda akan menemukan cara untuk mengendalikan emosi, cara menghilangkan amarah dan ketidaknyamanan hidup Anda selamanya, menggunakan ajaran stoicisme dan menjadi seseorang yang memiliki karakter teguh. Mari kita mulai. Bab 1. Ketika amarah menguasai diri, lihatlah dirimu sendiri. Sejujurnya, sudah berapa kali Anda mengatakannya? Atau melakukan sesuatu saat sedang marah yang kemudian Anda sesali? Berapa banyak kali Anda membiarkan emosi primitif itu yang buta dan kasar menyeret Anda seperti gelombang liar yang tidak dapat Anda hentikan? Amarah bukanlah kekuatan, itu bukan kekuasaan, itu adalah kelemahan yang disamarkan sebagai impuls. Itu adalah musuh yang bersembunyi di dalam diri Anda dan berbisik kepada Anda bahwa Anda benar, bahwa Anda harus memanfaatkannya, bahwa Anda harus menghancurkannya. Dan Anda, jika tidak melakukannya, percaya padanya, Anda menjadi wayang miliknya. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menerima tanpa alasan, tanpa bertele-tele, bahwa ketika Anda marah, Anda kalah. Anda kehilangan kontrol, Anda kehilangan kejelasan, Anda kehilangan hormat, Anda kehilangan kekuatan. Anda tidak lagi kuat untuk meninggikan suara, melempar, membanting pintu, atau menulis pesan penuh racun pasif-agresif. Anda lebih lemah, Anda menyerah, Anda meninggalkan pengendalian diri. Anda sedang memberikan kemudi hidup Anda kepada emosi yang tidak Anda pikirkan. Hanya Anda bereaksi. Pikirkan tentang ini. Bayangkan setiap kali seseorang mengganggu Anda dimanipulasi secara emosional, ditempatkan di dalam saku mereka. Itulah yang Anda inginkan. Jadilah seperti itu mudah diprediksi, jadi mudah untuk dipermainkan. Kaum Stoa tahu itu. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat Anda marah tanpa persetujuan Anda. Dan jika Anda marah, itu karena Anda memberikannya kepada mereka. Kemarahan tidak datang dari luar. Tak peduli seberapa besar keinginan Anda untuk menipu diri sendiri dengan kalimat seperti, "Dia membuatku gila, dia memprovokasi, aku tidak tahan dengan situasi itu." Itu Anda. Itu interpretasi Anda. Itu milik Anda. Kurangnya pengendalian diri. Dan Anda tidak datang ke sini untuk memuaskan ego Anda. Anda datang untuk berubah, untuk berhenti menjadi korban emosional. Lihatlah sekeliling Anda. Kita semua tahu, rekan kerja yang meledak untuk segalanya, berteriak di rapat, membuat wajah buruk, berdebat tentang kebodohan. Atau ayah yang meledak berteriak pada anak-anak mereka untuk sebuah lelucon kecil, atau pasangan yang mengubah setiap ketidaksetujuan menjadi pertempuran. Menyedihkan. Mereka hidup reaktif, impulsif, didominasi oleh emosi yang tidak bernegosiasi. Dan yang terburuk adalah mereka percaya bahwa mereka berhak mengekspresikan diri mereka, mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Tahukah Anda? Apakah Anda mengeluarkannya ketika Anda melakukan hal itu? Ketidakmampuan Anda untuk mengatur diri sendiri, Anda diperbudak, karena itulah diri Anda ketika kemarahan menguasai Anda. Seorang budak. Paksa diri Anda untuk melihat kemarahan Anda dengan rasa malu, bukan dengan bangga. Jangan membenarkan diri Anda. Tidak. Anda tidak lebih jujur atau lebih berani untuk meledak. Anda menjadi kurang dari diri Anda sendiri. Anda telah kehilangan bentuk Anda. Anda sudah berhenti menjadi pengemudi hidup Anda. Dan sekarang, Anda sendirian. Anda adalah penumpang yang berteriak saat kecelakaan mobil. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa kita tidak mengendalikan peristiwa.
tetapi kita mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Itu adalah tanggung jawab Anda. Tidak ada orang lain. Tidak ada alasan yang sah untuk kehilangan kesabaran. Tidak ada, karena setiap kali Anda marah, Anda mengatakan kepada dunia, "Aku lemah, mereka dapat mengendalikan saya tidak tahu bagaimana mengatur diri saya sendiri." Lakukan ini. Lain kali Anda merasakan percikan kemarahan menyala di dalam dada Anda, jangan bereaksi, berhenti, bernapas, tidak melakukan apapun. Hitung sampai 10, 20, berapapun yang diperlukan. Karena pada saat itu, jeda adalah kebebasan Anda. Dalam jeda itu, Anda memutuskan apakah akan memiliki diri Anda sendiri atau membiarkannya kemarahan mengarah. Anda tidak perlu berteriak untuk menjadi, Anda tidak perlu menghancurkan untuk menunjukkannya. Anda butuh karakter. Anda butuh kesederhanaan. Anda perlu melatih diri Anda sendiri. Apakah Anda ingin menjadi seseorang yang dikagumi? Seseorang yang memerintahkan rasa hormat dan bukan rasa takut? Belajarlah untuk lebih menguasai reaksi Anda. Ini adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang, tetapi hanya sedikit yang berhasil mengatasinya. Anda bukan binatang. Anda bukan anak kecil yang perlu ditenangkan. Anda adalah orang dewasa yang ingin hidup dengan tujuan, dengan fokus, dengan kekuatan nyata. Dan kekuatan yang sesungguhnya tidak berteriak. Kekuatan yang sesungguhnya tidak mengetuk pintu. Kekuatan yang sesungguhnya tidak bereaksi. Tanggapi mulai hari ini. Amati diri Anda sendiri. Kemarahan tidak bisa dihilangkan dari semalam, tetapi ya, Anda bisa mulai melihatnya sebagaimana adanya. Sebuah pengkhianatan internal, sebuah emosi yang berbohong, melebih-lebihkan, memutarbalikkan fakta. Dan Anda yang telah memutuskan untuk berhenti hidup sebagai budak dari dorongan hati Anda, tidak bisa memberikan diri Anda kemewahan untuk mematuhinya. Tutup bab ini dengan janji. Anda tidak akan pernah lagi membenarkan kemarahan Anda. Anda akan mempelajarinya, Anda akan menghadapinya, dan yang terpenting, Anda akan melatih diri Anda setiap hari untuk tidak membiarkan diri Anda terseret. Anda tidak datang ke dunia ini untuk bereaksi seperti orang lain. Anda datang untuk mendominasi diri Anda seperti yang lainnya. Sekarang saya ingin Anda mengambil tindakan. Tulis di komentar. Hari ini saya memilih ketenangan daripada amarah. Ini bukan sekadar frasa, ini adalah komitmen yang Anda buat untuk diri Anda sendiri. Setiap kali Anda menulis sesuatu dan Anda membuatnya publik, Anda memprogram ulang pikiran Anda. Anda menyatakan bahwa Anda tidak akan lagi menjadi korban emosi Anda, bahwa Anda akan mengambil kendali hidup Anda, dan Anda tidak akan membiarkan apapun, dan tak seorang pun dapat membawa Anda keluar dari pusat diri Anda. Bab 2. Rasa sakit menunggu apa yang tidak pernah sampai. Anda selalu menunggu. Anda mengharapkan mereka untuk memahami Anda, menghormati Anda, bahwa mereka menanggapi Anda dengan intensitas yang sama yang Anda berikan. Anda menunggu keadilan, perhatian, pengakuan, cinta. Anda mengharapkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya. Anda merencanakannya, berharap orang bertindak seperti yang Anda pikir mereka seharusnya bertindak. Dan ketika itu tidak terjadi, karena seringkali itu tidak terjadi, Anda merasa sakit. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang pecah, retak dunia yang telah Anda gambar di kepala, dan kemudian emosi muncul, gelap, kekecewaan, kesedihan, frustrasi, marah. Tapi inilah kebenaran yang tidak ingin Anda dengar. Rasa sakit tidak datang dari kenyataan, tetapi datang dari Anda. Datang dari ekspektasi Anda. Datang dari telah berpegang teguh pada sebuah ide yang tidak ada di tangan Anda untuk menjaminnya. Apakah Anda melihatnya? Bukan orang lain yang bersalah, bukan takdir yang menghukum Anda. Itu adalah harapan Anda yang buta, naskah imajiner Anda, kebutuhan Anda untuk mengendalikan sesuatu yang tidak terkendali. Menunggu dunia menari mengikuti irama musik Anda adalah resep sempurna untuk penderitaan. Kaum Stoa tahu itu. Jangan menderita karena sesuatu yang tidak Anda inginkan. Itu terserah Anda. Akar ketidaknyamanan Anda bukanlah tentang apa yang terjadi, tetapi tentang apa yang Anda lakukan. Anda menduga hal itu akan terjadi. Dan ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang Anda impikan, Anda hancur berantakan. Bukan karena dunia Anda gagal,
tetapi karena Anda percaya bahwa dunia berutang kepada Anda dan tidak melakukannya. Hidup tidak berutang penjelasan kepada Anda. Orang-orang tidak ada di sini untuk mematuhi rencana Anda. Hal-hal tidak cocok dengan keinginan Anda untuk fakta sederhana bahwa Anda memilikinya. Hal paling absurd yang dapat Anda lakukan adalah menanggapi secara pribadi apa yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Teman yang tidak memanggil Anda, promosi yang tidak datang, permintaan maaf yang tak pernah datang, kesetiaan yang tidak terjadi, cinta yang tidak bersemi, dan kemudian Anda mengunci diri Anda dalam rasa sakit Anda. Anda menjadi korban, Anda menjadi getir. Tidak, bangun, lepaskan, bebaskan diri Anda dari perangkap mengharapkan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaan Anda. Itu adalah satu-satunya cara untuk hidup dalam damai. Pikirkan tentang ini. Berapa banyak kali Anda merusak hari Anda karena sesuatu yang tidak bergantung pada Anda? Berapa kali Anda berharap seseorang bertindak dengan cara tertentu dan tidak melakukannya? Anda menganggapnya sebagai serangan pribadi. Tidak, itu bukan serangan. Itulah hidup yang menjadi hidup. Itu adalah orang lain yang menjadi diri mereka sendiri, bukan apa yang Anda butuhkan mereka untuk menjadi. Itu seperti meminta laut untuk berhenti membuat ombak karena Anda tidak ingin basah. Percuma saja. Itu kekanak-kanakan. Ini adalah kesalahan yang harus Anda bayar dengan menderita. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang kuat. Anda bertanggung jawab atas harapan, tidak ada orang lain. Ini bukan tentang tidak berharap, tidak bermimpi, tidak membayangkan. Ia mencoba mengajarkan Anda untuk menginginkan tanpa berpegang teguh, menunggu tanpa menuntut, bermimpi tanpa mengubah mimpi. Anda menjadi penjara emosional. Apakah Anda ingin hidup sederhana, tanpa sakit? Kemudian kecilkan volume harapan Anda. Berhentilah mengharapkan kesempurnaan dari dunia yang tidak sempurna. Berhentilah berasumsi bahwa apapun yang Anda berikan harus kembali sama. Hidup bukanlah sebuah timbangan yang mengukur keadilan menurut perhitungan Anda. Itu adalah sungai, mengalir, dan Anda memutuskan apakah Anda berenang bersamanya atau tenggelam dalam penolakan Anda. Dan bagaimana kabar Anda? Bagaimana Anda melatih ini? Setiap kali Anda merasakan sesuatu yang menyakitkan, tanyakan pada diri Anda, apa yang Anda harapkan? Apa yang akan terjadi? Apakah itu masuk akal? Apakah itu di dalam kendali Anda? Hampir selalu jawabannya adalah tidak. Jadi, tarik napas dalam-dalam lalu keluarkan. Tidak. Anda berpegang teguh pada apa yang tidak datang. Tidak. Anda membangun kebahagiaan Anda di atas sesuatu yang rapuh, tanah yang tidak dapat Anda kendalikan. Buatlah diri Anda sendiri kuat, bukan dengan mengeraskan hati Anda, tetapi dengan berhenti berpegang pada ilusi. Buatlah diri Anda sendiri bijaksana, bukan karena Anda tahu lebih banyak, tetapi karena berharap lebih sedikit. Latih pikiran Anda untuk melihat hal-hal sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang Anda inginkan. Dan Anda akan melihat bagaimana kedamaian datang, bukan karena semuanya beres, tetapi karena Anda telah berhenti menuntut hal itu terjadi. Ini adalah rahasia besar yang orang bijak tahu. Dia yang paling sedikit berharap, paling banyak berterima kasih. Dia yang paling sedikit berpegang teguh, paling bebas hidupnya. Dan Anda tidak ada di sini untuk mengumpulkan kekecewaan, tetapi untuk menjatuhkan delusi. Berhentilah mengharapkan apa yang tidak Anda harapkan untuk tiba. Mulailah menerima apa adanya. Di sana kekuatan sejati dimulai. Di sana mulailah bersikap stoik. Bab 3 Ego, bahan bakar kemarahan. Kemarahan tidak muncul begitu saja. Ia tidak spontan. Itu bukan api yang lahir dari ketiadaan. Amarah butuh bensin, butuh pemicu internal, dan bahan bakar itu hampir selalu adalah egomu. Ya, egomu yang terkutuk. Orang yang menuntut perhatian, rasa hormat, pengakuan. Orang yang tersinggung ketika seseorang tidak menyukaimu. Katakan halo ketika Anda tidak benar. Ketika mereka tidak menghargai apa yang Anda lakukan. Itu yang berteriak, beraninya kau? Aku tidak dapat diperlakukan seperti ini. Aku pantas mendapatkan yang lebih. Itu ego yang membesar yang hidup di dalam dirimu sebagai anak manja yang tidak peduli dengan apapun yang mengganggu. Perhatikan baik-baik. Itulah asal-usul sebenarnya dari banyak ledakan Anda. Bukannya Anda telah kehilangan rasa hormat,
tetapi karena apa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan lebih dari apa yang mereka berikan kepada Anda. Bukannya seseorang mungkin itu tidak adil. Anda sudah menduganya diperlakukan sebagai protagonis dari sejarah. Ego menuntut. Ego percaya pada dirinya sendiri bahwa ia spesial. Dan ketika kenyataan tidak mengonfirmasi, ia terbakar dan Anda bersamanya. Kemarahan adalah apa jadinya jika ego tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan, yang ia inginkan. Ini adalah amukan yang canggih, tangisan batin dari seseorang yang merasa lebih penting dari apa yang sebenarnya. Itulah sebabnya Anda menjadi lebih marah dengan mereka yang seharusnya mengenal Anda, memahami Anda, menjaga diri Anda, karena egomu merasa dikhianati, bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena ia tidak menerima validasi yang Anda duga. Apakah ini terdengar familiar? Mengapa Anda harus mengenalinya? Ingat kapan terakhir kali Anda kehilangan kesabaran? Berhenti di situ. Apa yang sebenarnya menyakitimu? Itu bukan tindakan itu sendiri, tetapi apa yang Anda yakini bahwa tindakan itu dikatakan tentang Anda. Mereka mengabaikan Anda dan egomu berbisik kepada Anda. Mereka tidak menghargai Anda. Mereka mengoreksi Anda dan ego mengatakan kepada Anda, mereka adalah memalukan. Mereka mengecewakan Anda dan ego berteriak, kamu tidak cukup. Kamu lihat? Kemarahan adalah hanya baju besi yang dikenakan ego untuk tidak merasa terluka. Tapi inilah masalahnya. Ketika Anda bertindak berdasarkan ego, Anda bukanlah diri Anda. Anda adalah refleksi, Anda adalah reaksi, Anda adalah teater emosional murni. Dan hal terburuknya adalah, semakin Anda memberi makan ego itu, semakin mudah untuk menyulut amarah Anda. Anda akan seperti bubuk mesiu, siap meledak setiap saat-saatnya seseorang tidak tunduk pada Anda. Ego membutuhkan untuk merasa tersinggung karena ada, dan Anda, jika Anda tidak menyadari, Anda menjadi wayang miliknya. Itulah mengapa hal ini sangat berbahaya, karena tampaknya melindungi Anda, tetapi kenyataannya itu berubah menjadi budak yang hipersensitif, rentan, mudah terbakar. Solusinya bukanlah membuat dunia lebih menghormatimu, tetapi terus memberi makan binatang buas itu. Jalan keluarnya adalah dengan mengurangi ego Anda, menurunkannya, mengeksposnya, mengempiskannya, bukan untuk mempermalukan Anda, tetapi agar Anda membebaskan diri Anda sendiri. Karena ketika Anda berhenti berpikir bahwa alam semesta berputar di sekitar Anda menyadari bahwa banyak hal tidak bersifat pribadi. Itu hanya terjadi begitu saja, bukan? Mereka menyerang Anda. Mereka tidak mengabaikan Anda. Mereka tidak menyakitimu dengan tujuan. Mereka hanya tidak mengikuti naskah yang Anda dan ego Anda telah tulis. Lihatlah yang benar-benar kuat. Mereka tidak perlu membuktikan apapun. Mereka tidak bereaksi terhadap kebodohan apapun. Mereka tidak berubah karena seseorang memandang mereka dengan buruk atau tidak menyebutkan mereka pada suatu rapat. Karena mereka tidak memberi makan monster internal yang menuntut pengakuan. Miliki ego yang terkendali. Jika ini adalah pertama kalinya Anda di saluran saya meminta Anda untuk membantu saya dengan berlangganan dan menyukai video ini. Dengan cara ini saya dapat terus membuat lebih banyak konten seperti ini di masa mendatang. Dan itu lebih dari kekuatan, adalah penguasaan. Jadi ini adalah tugas Anda. Setiap kali Anda merasa marah, buatlah diri Anda sendiri pertanyaan yang canggung ini. Apakah ini benar-benar penting atau hanya menyakiti egoku? Bersikaplah sangat jujur. Telanjang secara emosional. Identifikasi penipu di dalam diri Anda yang menuntut rasa hormat dan tidak menerimanya. Ia ingin berteriak, berkelahi, menghancurkan. Dan kemudian putuskan, apakah Anda ingin tetap menjadi budak ego Anda yang terluka? Atau apakah Anda menginginkan kebebasan emosional? Anda tidak bisa memiliki keduanya. Stoicisme bukan tentang ketidakpekaan, tetapi tentang melihat dengan kejelasan. Dan ketika Anda melihat egomu sebagaimana adanya, lapar, rapuh, manipulatif, Anda bisa mulai menjinakkan bom itu sebelum meledak. Ingat, semakin besar egomu, semakin kecil kedamaianmu. Semakin Anda membutuhkan validasi, semakin mudah untuk merusak harimu. Jadi bantulah diri Anda sendiri, kempiskan balon itu terlebih dahulu, sebelum meledak di wajah Anda. Anda bukan pusat dunia dan itu bukanlah kehilangan. Itu adalah keselamatanmu. Bab 4.
Memaafkan untuk mendapatkan kedamaian kembali. Mari kita jelaskan, memaafkan bukanlah sebuah kebaikan yang Anda lakukan untuk orang lain. Itu adalah hadiah yang brutal dan perlu Anda berikan untuk diri Anda sendiri. Tidak karena orang lain pantas mendapatkannya. Bukan karena dia harus dimaafkan. Bukan karena Anda harus menjadi orang baik. Anda memaafkan karena Anda ingin mendapatkan kembali kedamaian Anda, dan hanya itu. Ketika Anda tidak memaafkan, Anda menyeret. Anda menggendong beban yang bukan tanggung jawab Anda. Anda marah, tersinggung, terluka, dan tanpa menyadarinya, Anda masih hidup di masa lalu, memberi seseorang lebih banyak ruang dalam hidup Anda yang sudah menyakitimu sekali, dan sekarang Anda juga akan memberinya kesehatan mental Anda, energi Anda, fokus Anda. Tidak cukup. Memaafkan bukan berarti melupakan, membenarkan. Ini untuk melepaskan, ini untuk mengambil apa yang terjadi, melihatnya secara langsung, pelajari apa yang perlu Anda pelajari, dan kemudian melepaskannya. Bukan karena kelemahan, tetapi karena cinta diri. Karena tetap marah berarti terus terjebak dalam rantai, dan Anda di sini untuk menghancurkan rantai itu. Ingat, berapa lama Anda menyimpan dendam itu? Tahun, bulan, minggu. Dan apa yang telah Anda menangkan? Ketenangan? Tidak. Anda memiliki kepahitan yang diperoleh, pikiran malam yang berulang-ulang dan gelisah. Anda memiliki hubungan baru yang terkontaminasi dengan luka lama. Anda telah membiarkan sesuatu yang sudah terjadi terus mendefinisikan bagaimana Anda merasa hari ini. Ini seperti terus mengambil racun menunggu untuk menyakiti Anda lagi. Tidak masuk akal dan merusak diri sendiri. Anda harus mengerti ini. Anda tidak membutuhkan orang lain untuk bertobat, supaya Anda dapat memaafkan, karena pengampunan tidak bergantung pada orang lain, tetapi bergantung pada diri Anda. Jangan mengharapkan permintaan maaf yang tidak pernah datang. Jangan simpan maaf yang mungkin tidak pernah Anda dengar. Anda harus memaafkan tanpa penonton, tanpa tepuk tangan, tanpa penutupan dramatis, karena Anda tidak melakukannya untuk menutup cerita bersama mereka. Anda melakukannya untuk memulai sesuatu yang baru dengan diri Anda sendiri. Pengampunan adalah sebuah tindakan kekuatan. Ia memberitahu rasa sakit, kamu tidak lagi mengendalikan aku. Ini adalah untuk mengambil kontrol ruang interior Anda dan membersihkannya, karena Anda tidak bisa membangun kehidupan yang tenang di atas pikiran yang penuh kebencian. Anda tidak bisa maju dengan hati yang penuh puing-puing. Dan tahukah Anda yang lebih jauh? Tidak memaafkan membuat Anda mudah ditebak, membuat Anda rapuh, membuat Anda menjadi budak luka Anda. Dan Anda sedang belajar untuk menjadi bebas, tidak bergantung secara emosional pada apa yang orang lain lakukan atau tidak lakukan. Memaafkan bukan berarti pasif, tetapi tindakan. Ini adalah sebuah deklarasi kemandirian emosional. Banyak yang percaya bahwa memaafkan berarti membiarkan mereka mengikuti Anda melukai, tetapi yang sebenarnya adalah pengampunan berjalan seiring dengan batasan yang jelas. Anda memaafkan, tetapi tidak mengulanginya. Maaf. Tetapi Anda tidak melupakan martabat Anda. Anda memaafkan karena Anda tidak ingin melanjutkan lagi terkontaminasi oleh apa yang terjadi. Lihat apa yang dilakukan orang bijak. Mereka tidak mengumpulkan kebencian, tidak menyimpan dendam karena mereka tahu bahwa hal itu membuat mereka berat, lambat, dan rentan. Anda juga bisa seperti itu, tetapi Anda harus memilihnya. Dan, ya, terkadang memang sulit. Terkadang kesombongan menjadi penghalang. Terkadang Anda ingin menahan amarah karena rasanya seperti bentuk keadilan. Tetapi itu bukan keadilan. Itu penyiksaan. Memaksakan diri. Jadi, Anda ingin perdamaian? Dari hati yang benar, maafkanlah. Tuliskan jika Anda melakukannya. Berteriak, menangis, merobek daun, tetapi biarkan saja. Berhentilah menghidupkan kembali apa yang sudah terjadi seharusnya mati. Orang itu tidak lagi layak untuk terus mengambil ruang di kepala atau di dalam hati Anda. Dan jika ada suara di dalam diri Anda berkata, "Aku tidak bisa memaafkan," jawab Anda tegas, "Ya, aku bisa. Karena aku lebih mencintai diriku sendiri daripada rasa sakit yang mereka sebabkan padaku." Memaafkan bukanlah kelemahan, itu adalah kedewasaan. Itu adalah kekuatan dalam bentuknya yang paling bersih. Dan Anda belajar menjadi kuat dari kebenaran, tidak bereaksi dengan marah, tetapi untuk menanggapi dengan bijak.
Hari ini Anda memaafkan, bukan karena yang lain berubah, tetapi karena Anda melakukannya. Bab 5. Seni tidak bereaksi. Bernapaslah, tetap diam, tidak melakukan apapun. Apakah sulit bagi Anda? Saya tahu, karena dorongan otomatis Anda adalah bereaksi, segera tanggapi, bela diri, membalas, mengatakan sesuatu. Apapun itu, hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Karena Anda berpikir jika Anda tidak bereaksi, Anda akan kalah. Jika Anda tetap diam, yang lain menang. Jika Anda tidak memaksakan diri, Anda akan hancur. Berbohong. Bereaksi tanpa berpikir adalah apa yang mereka lakukan oleh mereka yang tidak menguasai dirinya sendiri. Mereka yang masih diatur oleh emosi mereka seolah-olah mereka adalah daun yang tertiup angin. Tetapi Anda di sini untuk menjadi hal lainnya. Untuk lebih mengembangkan seni pengendalian diri yang tinggi, tanpa reaksi. Ya, seni. Karena ini bukan penindasan, ini bukan tentang bertahan sampai Anda meledak. Ini tentang keanggunan, ini adalah kekuatan dalam ketenangan. Ini adalah kecerdasan emosional yang diterapkan seperti seorang master menerapkan tekniknya. Dengan niat, dengan keterampilan, dengan keunggulan. Ketika Anda tidak bereaksi, Anda mendapatkan waktu, dan pada waktu itu Anda bernapas, Anda berpikir, Anda memilih. Disitulah Anda membedakan orang impulsif, belum dewasa, mereka yang selalu waspada defensif. Anda bukan seperti itu. Anda bukan binatang buas. Pikiran Anda terlatih, dan hal ini terbukti dari kemampuan Anda untuk berhenti sejenak. Bayangkan ini, Anda sedang berdebat. Orang lain melemparkan sebuah kalimat tajam kepada Anda, suatu provokasi. Tubuh Anda bereaksi seketika, jantung mempercepat, otot menegang. Anda merasa bangga berteriak, menanggapi sekarang, tetapi tidak. Anda tidak menjawab. Anda tetap diam, Anda menatapnya, Anda bernapas, Anda membiarkannya berbicara pada dirinya sendiri, jika perlu. Bukan itu kelemahan, itulah kontrol total, itulah seni. Tidak bereaksi bukan berarti acuh tak acuh, tetapi adalah kebijaksanaan. Dapat dipahami bahwa tidak semuanya sepadan dengan energi Anda. Tidak semua hal sepadan dengan energi Anda. Damai ada dalam pertempuran yang tidak dimenangkan dengan memasuki mereka. Bahwa keheningan seringkali lebih memalukan baginya daripada 1000 kata. Pelajari ini. Setiap reaksi cepat adalah jebakan. Ketika Anda bereaksi tanpa berpikir, Anda selalu bertindak berdasarkan emosi. Dan emosi yang tak terkendali tidak pernah memilih dengan baik. Emosi tidak menginginkan keadilan, ia menginginkan balas dendam. Ia tidak mencari keseimbangan, ia mencari lega. Tetapi Anda tidak datang ke dunia ini untuk melampiaskan pikiran konyol Anda. Anda datang untuk mendominasi diri sendiri, untuk mengubah diri Anda sendiri. Sekarang, dengarkan saya dengan perhatian. Non-reaksi adalah suatu bentuk keunggulan. Bukan karena Anda lebih baik dari tidak ada seorang pun, tetapi karena Anda telah mengangkat kesadaran di atas impuls. Anda telah berhenti berperilaku seperti boneka rangsangan. Anda telah melatih pikiran Anda untuk memilih saat, nada, dan strategi. Anda tidak menembak tanpa membidik. Anda tidak merespons secara refleks. Anda memilih dan ada kekuatan nyata dalam pilihan itu. Tidak, jangan sampai praktik ini disamakan dengan bersikap pasif. Tidak bereaksi berarti tidak membiarkan pelecehan berlalu. Adalah menunda jawaban sampai penuh kejelasan, bukan kemarahan. Adalah menunggu saat di mana Anda bisa bertindak secara cerdas, bukan dengan kekerasan emosional. Terkadang Anda akan menjawab dengan tegas, di lain waktu Anda akan menarik diri, tetapi selalu dari domain memiliki. Apakah Anda ingin latihan? Saya bersedia. Untuk 7 hari ke depan, setiap kali ada sesuatu yang membuat Anda kesal, sebuah komentar, sebuah sikap, ketidakadilan, jangan bereaksi langsung. Paksa diri Anda untuk berhenti sejenak minimal 5 detik. Bernapas, mengamati emosi Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini perlu? Apakah sepadan? Apakah saya membela diri? Atau saya hanya diperintah oleh egoku yang terluka? Hanya dengan itu Anda akan melihat perubahannya. Anda akan melihat saat pikiran Anda menjadi lebih tajam, lebih bebas, karena mereka yang tidak bereaksi berpikir lebih baik, tidur lebih baik, hidup lebih baik. Dan Anda, jika Anda mengikuti jalan ini,
Anda akan menjadi seseorang yang tidak merespon secara impulsif, tetapi dari domainnya. Seseorang yang tidak perlu meninggikan suaranya agar didengar, seseorang yang memilih kapan berbicara, kapan bertindak, kapan melepaskan. Itulah kekuatan sesungguhnya. Itu dia stoicisme sejati. Dan itu, jika Anda memutuskan untuk berlatih, itu bisa menjadi kondisi baru yang Anda alami. Kuasai dorongan Anda. Tidak bereaksi. Bertindaklah hanya ketika Anda yang memilih. Disitulah kebebasan Anda dimulai. Di sana mulai seni Anda. Bab 6. Kemarahan lahir dari kekosongan batin. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda marah? Itu bukan yang satu itu. Itu bukan apa yang mereka lakukan atau katakan. Pemicu itu ada di dalam diri Anda, atau lebih baik lagi, dalam apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda, dalam kekosongan yang Anda bawa di dalam ketidakamanan yang Anda seret seperti naungan, terkadang tanpa menyadarinya. Marah, teman, itu bukan hasil dari apa yang Anda lakukan, itu adalah cerminan dari apa yang belum Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Kemarahan muncul ketika Anda bagian dalamnya kosong. Dan ketika saya berbicara tentang kekosongan, saya tidak berarti kekurangan sesuatu yang materi atau orang di sekitar Anda. Saya berbicara tentang tidak adanya penerimaan, cinta diri, kepercayaan diri. Saya berbicara tentang kurangnya kedamaian dengan apa yang Anda miliki. Ketika Anda merasa tidak cukup, kata, isyarat, atau keheningan apapun dapat diartikan sebagai ancaman. Karena di dalam diri Anda ada luka, ruang ketidakamanan yang dalam itu disentuh meledak. Ketika Anda merasa lengkap, tidak ada hal luar yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi Anda dengan cara itu. Sebuah komentar penghinaan dapat mengalir dari Anda seperti air di atas batu. Kritik tidak akan menyakitimu, karena itu tidak mengonfirmasi apa yang sudah Anda takutkan pada diri Anda sendiri. Tetapi ketika Anda tidak damai dengan keberadaan Anda, setiap kata tampaknya tusukan, setiap pandangan penilaian. Karena Anda merasa rentan. Karena Anda merasa ada yang kurang. Kapan terakhir kali Anda marah tanpa alasan yang jelas? Ketika seseorang memberi komentar kepada Anda yang dalam keadaan normal, Anda akan membiarkannya berlalu. Tetapi pada saat itu, ego yang terluka melompat karena jauh di dalam diri Anda merasa tidak cukup baik. Mereka menyerang Anda, mereka menolak Anda, mereka meremehkan Anda, dan apa yang terjadi adalah jauh di dalam diri Anda. Luka yang belum Anda sembuhkan itu terbuka lagi baru. Dan apa yang Anda lakukan adalah berteriak, membela diri, bereaksi dengan marah, seolah-olah yang lainnya adalah musuh, ketika kenyataannya musuh ada di dalam diri Anda. Sederhana saja. Kemarahan adalah sebuah cermin. Tidakkah Anda melihatnya? Apa yang orang lain lakukan pada Anda, tetapi apa yang Anda lakukan pada diri Anda yang belum Anda maafkan? Kritik tidak ada salahnya jika Anda menerima diri Anda apa adanya. Ketidakpedulian tidak akan menyakitimu jika Anda telah memberikan pengakuan bahwa Anda butuh. Penolakan tidaklah menyakitkan jika Anda tahu, tanpa diragukan lagi, bahwa nilai Anda bukanlah bergantung pada pendapat orang lain, tetapi ketika Anda tidak bisa melihat ke cermin dan melihat apapun yang berharga, apapun gerakan luar kecil menjadi ancaman langsung terhadap harga diri Anda. Dan inilah lingkaran setannya. Ketika Anda merasa rentan, Anda menempatkan diri Anda pada defensif. Anda pikir dunia ada di dalam diri Anda? Melawan, ketika pada kenyataannya, Anda adalah orang yang menyerang diri Anda sendiri. Karena musuh yang sebenarnya tidak ada di luar. Itulah dialog internal yang tidak pernah berhenti berbisik kepada Anda. Tidak, Anda tidak cukup. Anda tidak akan pernah bisa. Tidak. Anda tidak berhak mendapatkan apa yang Anda impikan. Kekosongan itulah yang berteriak, dan karena itu bereaksi dengan marah, bukan dengan tenang. Apa yang dapat Anda lakukan dengan ini? Pertama, terimalah bahwa apa yang terjadi di luar bukanlah penyebab kemarahan Anda. Kemarahan Anda berasal dari apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri. Jika Anda tidak baik pada diri sendiri, apapun yang terjadi di luar hanya akan menjadi refleksi dari ketidakamanan Anda sendiri. Apakah Anda ingin berhenti marah pada dunia? Mulailah dengan mengerjakan interior Anda.
Jika Anda tidak mengisinya dengan penerimaan, cinta diri, dan kepastian tentang siapa diri Anda akan tetap menjadi ladang ranjau, siap meledak kapanpun. Kemarahan mereda ketika Anda berhenti menyerang diri sendiri, ketika bukannya menatap diri Anda dengan hina, Anda melihat dengan penuh belas kasihan. Alih-alih fokus pada apa yang kurang dari diri Anda, fokus pada apa yang sudah menjadi diri Anda. Dan, yang lebih penting lagi, terimalah diri Anda apa adanya dengan segenap hati Anda, cacat, kesalahan, ketidakpastian. Karena pada akhirnya hanya dari sana, dari ruang penerimaan diri, bisa ditemukan perdamaian. Kuncinya adalah tidak melawan apa yang membuat Anda marah, tetapi pahamilah bahwa jika itu membuat Anda marah, itu karena masih ada sesuatu dalam diri Anda yang perlu disembuhkan. Dan yang itu Anda tidak dapat mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain, itu milik Anda. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan apa yang Anda inginkan jika Anda menolak untuk memberikan diri Anda sendiri. Kemarahan akan pergi untuk menyerang Anda ketika Anda menerima diri Anda sendiri tanpa syarat. Saat Anda berhenti mencari validasi eksternal dan Anda mulai memberikan diri Anda kepada diri Anda sendiri. Keamanan yang sangat Anda dambakan. Jadi lain kali Anda merasa seperti ada sesuatu yang mengganggu Anda, berhentilah. Tanyakan pada diri Anda, apa ini menyakitiku? Betapa tidak amannya hal ini menyentuh situasi ini, dan kemudian lakukanlah dengan lebih bijaksana. Terimalah kerentanan Anda tanpa menyalahkan. Kenali dan ingatlah bahwa hanya apa yang Anda rasakan di dalam yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan Anda. Bekerja pada penyembuhan itu. Baru pada saat itulah kemarahan akan mereda dan memudar. Berhentilah mencari kedamaian di luar. Temukan kedamaian dalam diri Anda. Bab 7. Memprogram ulang pikiran untuk memilih tenang. Otak Anda bukanlah sebuah blok semen. Itu bukan sesuatu yang tetap, tidak bisa diubah. Itu adalah sistem yang fleksibel dan mudah dibentuk dalam evolusi yang konstan. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan terutama, apa yang Anda lakukan membentuk otak Anda. Jika Anda selalu bereaksi dengan kemarahan terhadap apa yang tidak membuat Anda nyaman, Anda memperkuat pola tertentu. Anda sedang menciptakan alur dalam, jalur saraf yang menyeret. Anda kembali ke tempat yang sama. Ledakan emosi, kurangnya kendali, kekacauan. Tetapi dengarkan baik-baik, Anda dapat mengubahnya. Bayangkan sebaliknya, jika Anda berhenti berteriak, Anda bernapas, Anda tidak bereaksi segera, Anda bertindak dengan ketenangan. Pada awalnya, jeda itu akan terasa palsu, artifisial, seolah-olah Anda berpura-pura, dan mungkin bahkan menyebabkan ketidaknyamanan. Tetapi jangan khawatir, itu sepenuhnya normal. Yang Anda lakukan adalah menciptakan jalur baru di otak Anda. Anda sedang melatih pikiran Anda untuk cara baru hidup. Karena sama seperti kemarahan bisa menjadi kebiasaan, ketenangan juga bisa menjadi kebiasaan. Dan inilah triknya. Semuanya ada dalam pengulangan yang sadar. Setiap kali Anda memilih untuk tidak meledak, setiap kali Anda memutuskan untuk berhenti sejenak dan bernapas sebagai gantinya bereaksi, Anda sedang melatih otak sehingga respons tersebut menjadi otomatis. Sedikit demi sedikit, apa yang awalnya membutuhkan usaha akan menjadi reaksi alami Anda. Neuroplastisitas bukan hanya sekadar kata yang rumit. Itu adalah alat kuat yang Anda miliki. Itu memberikan kekuatan untuk berhenti menjadi ratu emosi Anda dan menjadi arsitek reaksi Anda. Terserah Anda bagaimana cara menanggapi dan dengan ketenangan yang sekarang tampak dipaksakan menjadi cara alami Anda bertindak. Ini bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan, tetapi untuk memilih bagaimana bertindak dalam menghadapi apa yang Anda rasakan. Ketenangan bukan berarti tidak ada emosi. Itu hanya sebuah respons yang berbeda, dan dengan latihan, itu menjadi bagian dari Anda. Dengan setiap usaha, dengan setiap napas dalam, Anda sedang membentuk otak baru. Otak yang beradaptasi, yang belajar, yang tahu ada cara lain untuk menangani apa yang hidup berikan kepada Anda di depan. Jadi jangan menyerah. Jika pada awalnya tampaknya Anda tidak dapat melakukannya. Jangan frustrasi jika pikiran Anda jatuh kembali ke pola lama. Itu normal. Perubahan memang butuh waktu, tetapi dengan ketekunan Anda akan berhasil. Apa yang menjadi usaha hari ini akan menjadi usaha di masa depan secara alami. Ketenangan akan berhenti menjadi sebuah usaha, dan itu akan menjadi jawaban otomatis Anda. Ini adalah pelatihan Anda. Pilihlah ketenangan.
Lakukan hari ini, lakukan besok, dan terus ulangi sampai otak Anda tidak tahu lagi bagaimana melakukan hal lain dan kemudian Anda akan bebas. Karena pada akhirnya, itu tidak sama bahwa dunia membuat Anda menjadi seperti apa yang penting adalah apa yang Anda pilih untuk lakukan dengannya. Bab 8. Kekuatan cinta melawan kemarahan. Kemarahan tidak pernah muncul tanpa alasan. Ia muncul dari hal-hal negatif, dari apa yang mengganggumu, dari ketidakadilan, dari apa yang hilang, dari harapan yang tidak terpenuhi. Semua itu menjadi bahan bakar untuk api kemarahan. Namun, ada alternatif. Ada cara untuk memadamkan api itu sebelum berubah menjadi ledakan. Cara itu adalah cinta. Ya, sepertinya itu adalah jawaban lembut saat menghadapi kerasnya kemarahan. Tetapi cinta memiliki kekuatan yang besar. Cinta mengubah perspektifmu. Ketika kamu memilih untuk melihat dengan cinta, ketika kamu memutuskan untuk fokus pada apa yang kamu miliki, pada apa yang baik dan positif, emosi yang menguasaimu akan larut. Cinta mengingatkanmu tentang apa yang benar-benar penting, dan yang penting bukanlah kebanggaan atau kebutuhanmu untuk memiliki alasan. Yang penting adalah kedamaian batinmu, hubunganmu dengan orang lain, rasa hormat, dan kemanusiaan. Tahukah kamu apa hal terburuknya? Kemarahan merampas apa yang penting bagimu, membuatmu kehilangan dirimu dalam pertempuran yang tidak penting, dalam rincian yang tidak akan mengubah prospek. Kemarahan mengalihkan dirimu dari apa yang sebenarnya kamu inginkan. Yang seharusnya kamu lakukan adalah menjaga kesehatan jantungmu. Karena ketika kamu marah, kamu tidak hanya kehilangan kendali, kamu juga kehilangan apa yang penting. Kamu berhenti melihat orang lain sebagai manusia, dan hanya melihat mereka sebagai hambatan, sebagai musuh. Namun, ketika kamu memilih cinta, semua itu berubah. Kamu mengingatkan diri sendiri bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari konflik. Pemahaman, empati, saling pengertian. Tetapi cinta tidak datang sendiri. Rasa syukur berjalan di sampingmu, karena kamu tidak bisa bersyukur dan marah pada saat yang sama. Rasa syukur membawamu keluar dari konflik, menempatkanmu dalam saat ini, mengikatmu pada hal yang penting, dan memampukanmu untuk melihat melampaui apa yang hilang, apa yang tidak berjalan sesuai harapanmu. Rasa syukur mengingatkanmu untuk menemukan cara menguasai pikiranmu dan melepaskan semua potensi. Dalam e-book kami, Kekuatan Pikiran, kamu akan mempelajari strategi praktik untuk mengatasi batasanmu, memperkuat fokusmu, dan mengubah mentalitas menjadi alat yang tak terhentikan menuju kesuksesan. Klik tautan di komentar untuk mendapatkannya sekarang juga. Di tengah segala hal, selalu ada sesuatu yang patut disyukuri. Mungkin itu bukan hasilnya, mungkin itu bukan perilaku orang lain, tetapi selalu ada sesuatu di dalam dirimu atau di sekitarmu yang memang pantas untuk disyukuri. Bayangkan ini, kamu berada di tengah sebuah argumen, sebuah situasi yang biasanya akan membuatmu meledak. Ambillah jeda. Tariklah napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya syukuri di sini? Apa yang bisa saya lakukan untuk berterima kasih sekarang? Bahkan jika segala sesuatunya tidak sempurna, meskipun konflik masih ada, kamu akan terkejut dengan apa yang dapat kamu temukan. Mungkin itu adalah cinta yang kamu miliki untuk dirimu sendiri, sama dengan tetap tenang. Mungkin itu adalah fakta bahwa kamu memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengubah reaksi. Mungkin fakta sederhananya adalah kamu memiliki kemungkinan untuk memberi cinta alih-alih menerima kemarahan. Ketenangan lahir ketika kita melepaskannya untuk mempertahankan ego kita. Ketika kita berhenti berpegang teguh pada kebutuhan untuk memiliki alasan, dan kita mulai mengurus apa yang penting, hati kita. Ini bukan tentang memenangkan pertempuran, ini tentang berusaha menjaga apa yang ada dalam dirimu, untuk menjaga perdamaian, untuk membiarkan cinta menjadi kekuatan penuntun dalam keputusanmu. Ketika cinta masuk permainan, kemarahan kehilangan kekuatannya. Dan bukan berarti masalahnya menghilang. Masalah tetap ada, tetapi kamu berubah. Perspektifmu berubah, jawabanmu berubah. Konflik bukan lagi sesuatu yang harus kamu menangkan. Kemenangan adalah sesuatu yang bisa kamu selesaikan dengan tenang, dengan empati, dengan rasa hormat. Dan di sana, inilah saat ketenangan menyelimuti hidupmu. Ketika kamu berhenti meresponnya dengan ego,
dan mulai meresponnya dengan hati. Hari ini, pilihlah cinta, pilihlah bersyukur, dan kamu akan melihat bagaimana seiring berjalannya waktu, kemarahan menghilang bukan karena dunia sempurna, tetapi karena kamu telah memutuskan untuk melihatnya dari tempat lain. Dan ketika kamu berubah, segalanya berubah. Bab 9 mengatakan tidak juga merupakan perdamaian. Mengatakan tidak bukanlah tindakan yang jahat. Ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan, juga bukan kata yang harus dihindari. Mengatakan tidak adalah tindakan mencintai diri sendiri. Dan tidak, itu tidak berarti kurangnya kebaikan atau penolakan terhadap orang lain. Itu adalah rasa hormat yang paling murni yang dapat kamu miliki untuk dirimu sendiri. Ketika kamu tidak dapat menetapkan batasan, ketika kamu membiarkan orang lain melewati batasmu tanpa mengatakan apapun, apa yang kamu lakukan bukanlah bersikap baik. Kamu meninggalkan dirimu sendiri. Kemarahan muncul ketika kamu tidak tahu cara mengerem. Muncul ketika kamu mengizinkan hal-hal melampaui apa yang dapat kamu toleransi. Dan alih-alih bertindak pada waktu yang tepat untuk menetapkan batas, kamu tetap dalam ketidaknyamanan sampai meledak. Frustrasi meningkat dan akhirnya marah. Itu tidak lebih dari konsekuensi dari ketidakmampuanmu untuk mengatakan cukup ketika itu diperlukan. Keberanian adalah mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan. Itu bukan penolakan terhadap orang lain, tetapi terhadap apa yang bukan yang kamu inginkan, terhadap apa yang tidak memberimu nutrisi, terhadap apa yang tidak menghormati dirimu. Apakah kamu takut untuk mengatakannya? Tidak. Apakah kamu khawatir orang lain akan mengambilnya sebagai kejahatan? Jadi, inilah waktunya untuk merenung. Kamu selalu bilang ya, selalu kamu bilang, tentu saja, tidak masalah, aku akan melakukannya untukmu. Siapa yang merawatmu? Kamu? Siapa yang menghormati dirimu? Siapa di sana yang menjaga kedamaianmu? Tidak semua hal yang kamu tanyakan layak mendapat jawaban ya. Tidak semua hubungan layak mendapatkan energimu. Rasa hormat dimulai dari diri sendiri, dan jika kamu tidak dapat menetapkan batasan yang jelas, kamu mengizinkan orang lain untuk mendefinisikan ketentuan hidupmu. Dan ketika kamu membiarkan orang lain melakukannya, keausan itu tidak bisa dihindari. Kedamaian telah hilang. Dan hal terburuknya adalah seringkali kamu bahkan tidak menyadarinya sampai kemarahan atau kebencian menguasai dirimu. Keterbatasan bukanlah hambatan. Ini bukan tentang membangun tembok yang memisahkan. Batasan memperjelas ruang. Mereka dengan tegas mendefinisikan apa yang kamu terima dan apa yang tidak. Ini bukan tentang bersikap kasar. Ini tentang bersikap jelas. Ambillah kendali atas hidupmu dan biarkan dunia tahu apa yang dapat mereka terima darimu. Ketenangan dan kedamaian dimulai saat kamu mendefinisikan ketentuanmu sendiri. Jika kamu tidak menghargai dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang akan menghargaimu. Jika kamu tidak bisa mengatakan tidak, menetapkan batasan yang jelas dan tegas, orang lain akan melakukannya untukmu, dan mereka tidak akan melakukannya dengan rasa hormat atau pertimbangan yang sama seperti yang seharusnya kamu terima. Jangan biarkan dunia mendikte apa yang kamu lakukan, siapa dirimu, apa yang kamu butuhkan, atau apa yang dapat kamu toleransi. Kamu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Berlatihlah mengatakan tidak dengan berani. Mengatakan tidak ketika waktunya tidak tepat. Mengatakan tidak saat kedamaianmu dipertaruhkan. Katakan tidak ketika apa yang mereka minta darimu tidak hanya untukmu. Pertama kali akan sulit, yang kedua juga, tetapi dengan waktu itu akan menjadi lebih mudah, lebih alami. Dan ketika kamu membiarkan dirimu mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, kamu sebenarnya mengundang perdamaian ke dalam hidupmu. Keberanian sejati ada dalam memahami bahwa menetapkan batasan bukanlah tindakan egois, tetapi suatu keharusan. Itu bukan tentang bersikap kasar atau tidak sopan, tetapi untuk melestarikan energi dan kesejahteraanmu. Artinya, saya menghargai waktu saya, kedamaian saya, dan hidup saya, dan saya tidak akan membiarkan mereka hancur karena tidak tahu bagaimana mengatakan tidak. Jadi hari ini, mulailah berlatih seni mengatakan tidak. Lakukan dengan tenang, dengan hormat, dengan cinta, karena ketika kamu menghargai dirimu sendiri,
orang lain juga akan belajar cara melakukannya. Dan ketika kamu dapat melindungi ruangmu, menentukan apa yang kamu terima dan apa yang tidak, kedamaian akan menjadi milikmu. Bab 10. Tidak. Semuanya pantas mendapat reaksi. Dunia adalah sebuah kekacauan, suara konstan yang tidak pernah berhenti. Pendapat, kritik, provokasi kecil, tuntutan, kesalahpahaman, ketegangan. Di sekitar tampaknya berteriak untuk mendapatkan perhatianmu, seolah-olah setiap kata, setiap gerakan pantas mendapat reaksi. Tetapi apa yang terjadi ketika kita menanggapi semuanya? Kita akhirnya kelelahan, tanpa energi, tanpa kendali atas apa yang benar-benar penting. Setiap komentar, setiap provokasi, setiap kritik, seakan-akan satu pertempuran lagi yang harus kita hadapi. Tetapi tidak semuanya pantas mendapat reaksi. Kebijaksanaan bukanlah dalam bereaksi terhadap setiap provokasi, tetapi dalam memilih pertempuran kita. Dan ini tidak berarti bersikap acuh tak acuh atau tunduk. Itu berarti menjadi pintar dengan energi. Belajar untuk membedakan antara apa yang benar-benar membutuhkan perhatianmu dan apa yang hanya ada di sana untuk mengalihkan perhatianmu. Sebagian besar hal yang mengganggu kita hari ini, yang mengeluarkan kita dari tengah, tidak akan relevan besok. Jadi mengapa kamu memberi mereka kedamaian? Adalah menggoda untuk berpikir bahwa kita selalu perlu membuktikan bahwa kita benar, bahwa setiap kesalahan harus diperbaiki, bahwa setiap kritik harus dijawab. Tetapi kekuatan yang sebenarnya bukan pada penampilan bahwa kita sempurna, atau bahwa kita selalu memiliki jawaban yang benar. Kekuatan yang sebenarnya adalah memiliki ketenangan untuk mengabaikan apa yang tidak penting, untuk membiarkan pelanggaran kecil tergelincir. Diam bukan berarti lemah, tetapi adalah kekuatan. Ketika kamu tidak bereaksi, ketika kamu memutuskan untuk melepaskan hal-hal sepele, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pikiranmu terbebas, kamu berhenti terjebak dalam hal-hal kecil, dalam ketegangan, dalam hal-hal yang mengalihkan perhatianmu dari apa yang penting. Setiap kali kamu memutuskan untuk tidak menanggapi sesuatu yang tidak pantas mendapatkan perhatianmu, kamu mendapatkan sedikit lebih banyak kedamaian, sedikit lebih jelas. Dan ketika pikiranmu bebas dari gangguan, kamu memiliki ruang untuk berfokus pada apa yang benar-benar penting, tujuanmu, hubunganmu, kesejahteraanmu. Bayangkan saja, bukannya segera merespons setiap provokasi, kamu berhenti sejenak. Kamu mengambil sedetik untuk mengevaluasi apakah itu benar-benar sepadan. Apa yang sedang terjadi sekarang yang mungkin akan berubah dalam seminggu, sebulan, setahun? Jika jawabannya tidak, maka jangan lakukan. Jangan menghabiskan energimu. Tidak semuanya layak mendapat perhatianmu. Dan belajar melepaskannya adalah salah satu tindakan kebebasan yang paling kuat yang dapat kamu praktikkan. Ingat, kamu tidak harus selalu berada di kontrol atas setiap situasi atau menjadi protagonis dalam setiap percakapan. Ketenangan datang ketika kamu belajar untuk tidak terjebak pada apa yang tidak memiliki nilai. Ketika kamu dapat membiarkan komentar, opini, dan kritik berlalu tanpa memengaruhi dirimu. Cobalah untuk tidak peka. Ini tentang menyimpan energimu untuk apa yang benar-benar penting. Pilihlah dengan bijak yang layak mendapatkan energimu. Tidak semua komentar, tidak semua kritik, tidak semua provokasi butuh respons. Diam mungkin adalah cara yang paling kuat yang kamu miliki. Dan ketika kamu melatih ini, hidupmu akan menjadi lebih ringan, lebih fokus, lebih damai. Karena kekuatan sejati terletak pada mengetahui kapan tidak bereaksi. Bab 11. Tetapkan batasan yang tegas untuk drama dan penghinaan. Ada badai yang tidak datang dari langit, tetapi dilepaskan dalam interaksi manusia. Pusaran keluhan yang terus-menerus, drama orang lain yang menuntut perhatianmu, atau anak panah yang disamarkan sebagai humor yang menunjuk langsung ke ketidakamananmu. Mungkin kamu mengenalinya. Itu perasaan kelelahan setelah percakapan, keraguan yang ditabur oleh komentar tanpa niat buruk, beban dari emosi yang bukan milikmu, tetapi yang akhirnya kamu bawa di punggungmu. Mereka bilang kamu melebih-lebihkan, bahwa kamu terlalu sensitif. Begitulah keadaannya. Tetapi di jauh di lubuk hatimu, kamu merasa ada sesuatu yang menguras tenaga saat energi vitalmu keluar melalui celah yang dibuka orang lain dengan negativitas atau penghinaan halus. Kamu di sini untuk menjaga kedamaianmu.
Jadikan ini milikmu, seperti mantra diam tetapi teguh. Ketenanganku bukanlah dapat dinegosiasikan. Saya memilih perdamaian. Rekam di dalam dirimu bukan sebagai keinginan, tetapi sebagai keputusan yang tidak dapat dibatalkan. Drama tidak selalu berteriak. Terkadang ia berbisik dari desahan dan keheningan yang penuh perhitungan, penuduh, atau korban yang mengharapkan rasa bersalah. Penghinaan tidak selalu merupakan penghinaan langsung. Bisa menjadi sikap merendahkan yang terselubung, yaitu perbandingan konstan yang membuatmu merasa tidak cukup, lelucon yang hanya diarahkan padamu. Toleransi ini bukanlah kebaikan atau kesabaran, tetapi membiarkan erosi yang lambat tetapi pasti dari harga dirimu. Ini memberikan kekuatan kepada siapa yang tidak menghormati ruang batinmu. Kenapa kita bertahan? Seringkali karena takut. Takut terhadap konflik, terhadap reaksi pihak lain, terhadap kehilangan ikatan. Bahkan jika ikatan itu menyakitkan. Kita takut terlihat egois jika kita mengutamakan ketenangan kita, jika kita mengatakan cukup. Tetapi perdamaian yang dibeli dengan martabat adalah perdamaian palsu, gencatan senjata rapuh yang kau bayar dengan esensimu sendiri. Setiap kali kamu mengangguk pada drama, ketika kamu tersenyum dipaksakan pada penghinaan, kamu sedang mengajari dunia dan dirimu sendiri bahwa kesejahteraanmu adalah sekunder. Menetapkan batasan yang tegas tidak berarti membutuhkan agresi, tetapi kejelasan. Ini bukan serangan, tetapi pertahanan yang diperlukan untuk wilayah emosionalmu. Cukup katakan, saya tidak akan berpartisipasi dalam dinamika pengaduan ini, dengan kata-kata lain, tetapi tanpa keraguan. Tipe komentar ini menyakitkan saya, dan saya tidak menerimanya tanpa harus memberikan alasan mengapa itu menyakitkan. Saya butuh percakapan ini untuk mengubah nada bicaramu. Atau saya harus mundur. Terkadang respons yang paling kuat adalah memilih diam, jarak yang tenang, menolak untuk terus menyalakan api. Ingatlah bahwa kamu tidak mengendalikan badai orang lain, tetapi kamu yang memutuskan apakah akan membuka pintu rumahmu untuk mereka. Melindungi kedamaianmu dari drama konstan dan menolak segala bentuk penghinaan, meskipun mungkin halus, bukanlah tindakan kesombongan. Ini adalah tindakan paling mendasar dari mempertahankan diri. Ini adalah untuk mengklaim hakmu untuk menghirup udara bersih, untuk menghuni ruang mental di mana kamu merasa aman dan dihormati. Martabatmu adalah dasar yang kokoh untuk membangun hidupmu. Jangan izinkan siapapun mengubahnya menjadi rawa. Ada kemurahan hati dalam dirimu yang mengalir seperti sungai, dorongan alami untuk membantu, untuk hadir, menawarkan bahumu atau tanganmu. Ini adalah kualitas bercahaya, hadiah. Namun, bahkan sungai yang berarus deras bisa mengering jika dialihkan terus-menerus untuk mengairi gurun orang asing, meninggalkan tanahmu sendiri tandus. Kamu mengenali perasaan itu, kan? Kelelahan tumpul setelah memberi tanpa batas. Kekecewaan yang diam-diam karena menyadari bahwa nama-nama tertentu hanya muncul dalam hidupmu yang berhubungan dengan suatu kebutuhan, dengan permintaan mendesak, untuk bantuan yang sangat diperlukan. Kebaikanmu seharusnya tidak menjadi perilaku aman, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain, waktu, dan energimu. Mungkin kamu telah membenarkan penyerahan yang berlebihan, berpikir bahwa menjadi baik berarti selalu tersedia, bahwa mengatakan tidak adalah tindakan keegoisan. Mungkin kamu takut dengan reaksi, label sulit, atau hilangnya kasih sayang yang jika kamu perhatikan dengan seksama, tampaknya dikondisikan untuk kegunaanmu, tetapi kebaikan sejati tidak menuntut pengorbananmu sampai titik kehilangan. Ubah disposisi di pintu yang selalu terbuka, tanpa filter atau kunci, mengundang siapapun datang, mengambil apa yang mereka butuhkan, dan pergi, seringkali tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan kebutuhanmu sendiri, ditelantarkan. Pertahankan keyakinan ini di dalam dirimu. Ulangi sampai beresonansi setiap sel dalam dirimu. Energi saya berharga. Saya menawarkan dengan hati nurani, saya tidak memberikannya secara cuma-cuma. Biarkan kalimat ini menjadi milikmu, kompas internal saat kamu merasakan tekanan untuk menyerah sekali lagi, ketika tidak ada yang kamu inginkan, ketika rasa bersalah mencoba berbisik kepadamu bahwa kamu harus menyenangkannya. Solusinya bukanlah menjadi dingin atau tidak percaya, tetapi sadar dan selektif.
Ini tentang belajar untuk membedakan perbedaan mendasar antara berbagi dari kelimpahan dan terkuras oleh permintaan yang konstan. Perhatikan dengan seksama siapa yang hadir ketika tidak ada krisis. Siapa yang merayakan kegembiraanmu tanpa mengharapkan imbalan apapun? Siapa yang bertanya kabarmu dengan minat yang tulus sebelum menunjukkan daftar persyaratan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menarik peta hubungan timbal balik dan mereka yang hanya sekadar transaksional, di mana kamu adalah satu-satunya pemasok. Katakan tidak bila perlu tanpa menutup hatimu. Lindungi kemampuanmu untuk memberi secara berkelanjutan dan penting. Maaf, sekarang saya tidak dapat membantu Anda dengan itu, atau saya butuh memprioritaskan urusan saya sendiri untuk saat ini. Tidak memerlukan permintaan maaf yang panjang atau penjelasan yang rumit. Ini adalah tindakan kejujuran pada diri sendiri dan dalam jangka panjang juga dengan orang lain, karena hal itu membangun harapan yang realistis. Kemurahan hati yang lahir dari kewajiban atau ketakutan kehilangan kilaunya menjadi beban yang berat. Lindungi kebaikanmu bukan berarti menguncinya, tetapi menyalurkannya dengan bijaksana. Ini adalah untuk menjaga sumbernya sehingga air tawar terus mengalir, bukannya membiarkannya menjadi lubang kering, karena dahaga yang tak terpuaskan dari mereka yang tidak pernah membawa kendi mereka sendiri. Keinginanmu untuk membantu adalah suatu harta karun. Pastikan untuk membagikannya dengan mereka yang menghargainya, bukan hanya dengan mereka yang terbiasa memanfaatkannya. Ada garis halus, namun penting, antara menawarkan telinga yang penuh belas kasih dan tanpa disadari, mengubahmu menjadi deposit biasa kepahitan, frustrasi, dan negativitas orang lain. Kamu mengenalinya melalui perasaan berat yang terus mengambang di udara lama setelah percakapan berakhir, karena monolog itu adalah keluhan dan ratapan yang tak henti-hentinya. Nampaknya tak ada akhir dan solusi, hanya sekadar curhat. Lagi dan lagi, kamu adalah wadah badai emosional yang bukan milikmu, sedangkan awan milikmu sendiri jarang menemukan ruang untuk pulang. Empati alami yang kamu miliki kewalahan, berubah menjadi beban sepihak yang melelahkanmu dan meninggalkanmu kosong. Mungkin kamu pernah berkata pada dirimu sendiri, bahwa menjadi teman baik, atau familiar, berarti menyerap segalanya. Yang membatasi aliran konstan toksisitas akan menjadi tindakan dingin atau pengabaian. Mungkin kamu merasakan kewajiban tersirat untuk berada di sana, meskipun itu berarti tenggelam perlahan dalam pesimisme atau kemarahan orang lain, tanpa berharap mereka tidak pernah bertanya bagaimana cara kamu menavigasi perairanmu sendiri. Namun, empati tidaklah kontrak perbudakan emosional. Mendengarkan tidak berarti mengorbankan kedamaian batinmu di altar drama orang asing. Tanamkan keyakinan ini dalam kesadaranmu. Jadikanlah itu perisai, pelindungmu. Ruang emosional saya sakral. Saya bukan tempat pembuangan negativitas orang lain. Ulangi hal ini secara internal ketika kamu merasakan gelombang keluhan mengancam menyeretmu. Ini adalah izinmu untuk melindungi dirimu. Bab 12. Ingat bahwa kamu akan mati. Gunakan kematian sebagai pendorong untuk hidup. Ada kebenaran yang kita semua bagi, tetapi hampir tidak ada seorang pun ingin melihatnya secara langsung. Kamu akan mati. Kamu tidak tahu kapan, kamu tidak tahu bagaimana. Tetapi kamu tahu apa yang akan terjadi. Itu satu-satunya hal yang benar-benar terjamin. Dan tanpa disadari, kita hidup seolah-olah kita memiliki waktu yang tak terbatas. Kita menunda percakapan, keputusan, mimpi, perjalanan, perubahan. Kita terus-menerus meneruskan apa yang benar-benar penting. Sementara itu, kehidupan terus berjalan. Tetapi bagaimana jika kamu menggunakan kebenaran itu sebagai bahan bakar? Bagaimana jika alih-alih takut mati, kamu menganggapnya sebagai pengingat yang brutal dan indah bahwa kamu hidup di sini dan sekarang? Itulah yang disebut oleh kaum Stoik sebagai memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bentuk kesadaran. Karena ketika kamu ingat bahwa waktu kamu terbatas, kamu berhenti menyia-nyiakannya pada hal-hal yang tidak penting. Kamu sadar bahwa tidak sepadan untuk menyimpan dendam atau khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Jangan tunda kebahagiaanmu. Kematian memberi makna pada kehidupan.
Itulah yang memberinya urgensi, nilai, dan arah. Pikirkan tentang momen paling intens dalam hidupmu. Bukankah itu baru saja terjadi? Mereka yang merasa bahwa sesuatu bisa berakhir, selamat tinggal yang tak terduga, sebuah kecelakaan yang mengguncangmu, berita yang memaksamu berhenti melangkah. Pada saat itu, segala sesuatu yang dangkal menghilang. Hanya yang nyata yang tersisa. Siapa yang kamu cintai? Apa yang kamu impikan? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu bahwa waktumu tinggal sedikit? Jadi, mengapa menunggu sesuatu seperti ini untuk hidup dengan intensitas? Lihatlah di sekitarmu. Berapa banyak orang yang kamu kenal yang hanya ada hari-hari berlalu mengulang rutinitas kosong, terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci, hubungan yang tidak mereka sukai, menjalani kehidupan, kebiasaan yang memadamkan mereka dan menoleransi semua ini karena mereka percaya bahwa masih ada waktu. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Kamu masih hidup hari ini. Kamu bisa bernapas, merasakan, memilih. Itu sudah merupakan keajaiban. Tidak semua orang seberuntung itu. Pagi ini, dan tidak semua orang akan memilikinya besok. Jadi, buatlah itu berarti. Tidakkah kamu? Jangan terus berbohong. Jangan terus-menerus mengatakannya. Ketika saya memiliki lebih banyak uang, ketika saya memiliki lebih banyak waktu, ketika saya merasa siap. Frasa-frasa itu adalah perangkap ego untuk tetap diam. Tidak ada yang merasa siap untuk benar-benar hidup, tetapi kamu tetap harus melakukannya. Lakukan panggilan itu, tulis pesan itu, ambil langkah itu, ubah arah jika kamu membutuhkannya. Berhentilah membuang-buang waktu dalam hal-hal yang mencuri jiwamu. Mulailah proyek itu. Selesaikan apa yang kamu tahu tidak berfungsi lagi. Beritahu orang-orang bahwa kamu mencintai mereka. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhirmu. Jangan merasa kamu kehilangannya. Ini bukan tentang hidup dalam ketakutan. Ini tentang hidup dengan kehadiran, menghargai setiap momen, dan tidak menganggap remeh hal apapun. Karena kematian bukanlah akhir, melainkan cermin yang menunjukkan siapa kamu dan apa yang kamu lakukan dengan hidupmu. Dan jika itu merugikanmu untuk mengambil keputusan, jika kamu ragu, jika kamu lumpuh, ingatlah ini. Suatu hari kamu tidak akan ada lagi. Dan hari itu, apa yang penting bagimu, begitu banyak hal sekarang tidak akan berarti apa-apa. Satu-satunya hal yang penting adalah, apakah kamu hidup dengan benar? Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, jika kamu mencintai, jika kamu menciptakan, jika kamu menikmati, jika kamu sudah memberikan yang terbaik. Gunakan kebenaran itu sebagai kekuatan. Jangan menyangkalnya, jangan mengabaikannya, dan jangan takut. Ingatlah bahwa kamu akan mati, dan itulah tepatnya mengapa kamu harus hidup dengan lebih banyak keberanian dari sebelumnya. Pikiranmu adalah tempat di mana kamu tinggal setiap hari, dan jika kamu tidak merawatnya, jika kamu tidak memberinya makan dengan apa yang benar, jika kamu tidak menonton apa yang kamu izinkan masuk, itu menjadi lingkungan yang agresif. Kamu bisa berada di tempat terindah di dunia, tetapi jika pikiranmu penuh dengan kebisingan, kenegatifan, dan kekacauan, tidak ada yang akan membuatmu merasa damai. Itulah sebabnya kamu harus memahami ini. Apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu ulang-ulang, orang-orang yang ada di sekitarmu, semua itu membentuk cara berpikirmu, energimu, dan kemampuanmu untuk bergerak maju. Banyak orang peduli dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, bahkan apa yang kamu terbitkan, tetapi tidak peduli dengan apa yang mereka biarkan memasuki pikiran mereka. Kamu menonton berita sepanjang waktu yang membuatmu takut. Kamu mengikuti akun yang membuatmu merasa kurang. Kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengeluh tentang segalanya. Mereka hanya mengkritik, mereka hidup dalam kebencian. Dan kemudian kamu bertanya-tanya, mengapa kamu merasa tidak enak? Mengapa tidak ada motivasi? Mengapa hal itu sulit bagimu untuk maju? Jelas, kamu sedang menyerap sampah mental sepanjang hari. Dan ini bukan tentang mengabaikan realitas atau hidup dalam gelembung positif. Ini tentang penyaringan, untuk secara sadar memilih apa yang kamu masukkan ke dalam pikiranmu, dan apa yang kamu biarkan orang lain lakukan di dekat situ.
karena lingkunganmu memiliki lebih banyak kekuatan atas dirimu jika kamu percaya. Dan jika kamu tidak percaya kamu memilih, orang lain akan melakukannya untukmu. Ingatlah, pikirkan tentang percakapan terakhir yang kamu lakukan. Apakah itu menginspirasimu atau menguras energimu? Apakah mereka membuatmu ingin menjadi lebih baik atau justru dipenuhi keraguan? Apakah itu tempat di mana kamu bisa tumbuh atau hanya bertahan hidup? Itulah perbedaan antara orang yang menambah dan orang yang mengurangi. Dan bahkan jika kamu tidak selalu bisa menjauh dari semua orang, ya, kamu bisa memilih berapa banyak kamu membiarkan mereka memengaruhi dirimu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menantangmu, yang mengangkatmu, yang berbicara kepadamu dengan kebenaran, bukan dengan iri. Orang yang ketika kamu meragukanmu, mereka mengingatkan siapa dirimu, mereka tidak menertawakan mimpimu, tetapi mereka mendorongmu untuk mewujudkannya. Dan jika kamu belum memilikinya di sekelilingmu, mulailah menjadi salah satu dari mereka, karena energi yang kamu berikan juga adalah apa yang kamu tarik. Dan jagalah pikiranmu, karena tidak hanya orang lain yang dapat mencemari kamu, terkadang bahkan dirimu sendiri adalah orang yang mengulang-ulang ide kepada dirimu sendiri yang tidak melayani. Saya tidak bisa, sudah terlambat, saya tidak cukup. Frasa-frasa itu, jika kamu membiarkannya, akan menjadi kenyataan, tetapi sebenarnya tidak. Itu hanya pikiran, dan kamu bisa mengubahnya. Latih pikiranmu. Jangan menunggu hal negatif itu hilang dengan sendirinya. Bacalah buku yang mengembangkan dirimu. Dengarkan konten yang menginspirasimu. Renungkan, tulis, pertanyakan keyakinanmu. Bersihkan pikiranmu sama seperti kamu membersihkan rumah. Karena jika tidak, rumahmu akan dipenuhi debu, benda rusak, dan kebisingan lama. Dan di sana, kamu tidak akan bisa membangun sesuatu yang baik. Pikiranmu adalah sebuah taman. Jika tidak dirawat, yang buruk akan tumbuh. Jika kamu menanamnya, ia akan tumbuh subur. Kamu memutuskan setiap hari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dengan siapa kamu berbicara, apa yang kamu izinkan. Lakukanlah dengan sengaja. Lindungilah kedamaian mentalmu, karena jika pikiranmu jernih, kuat, dan fokus, kamu bisa menerobos badai apapun. Ingat, apa yang kamu pikirkan akan menjadi apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan akan menjadi apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan akan menentukan hidupmu. Jadi, jaga asalmu, jaga pikiranmu, kelilingi dirimu dengan pikiran dan orang-orang yang menambah. Karena kamu adalah penjaga duniamu sendiri, dan segala sesuatunya bergantung padamu. Ada kalanya kamu merasa tidak ada yang masuk akal. Kamu sudah mencoba berbagai hal, kamu telah mengambil langkah, kamu telah mengambil risiko, dan masih saja kamu tidak melihat hasilnya. Dan kamu mulai berpikir bahwa mungkin kamu tidak cukup baik untuk ini, bahwa mungkin perubahan tidak mungkin, bahwa tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, tidak akan ada yang berhasil. Dan disitulah jebakan terbesar muncul. Yang paling berbahaya adalah percaya bahwa segala sesuatu hilang. Tetapi dengarkan aku baik-baik, jangan pernah berpikir demikian. Tidak pernah demikian. Apa yang terjadi adalah kamu menyerah tepat saat kamu seharusnya bertahan sedikit lebih lama. Ini adalah menafsirkan lubang jalan sebagai takdir final dan tidak. Hanya itu saja. Sebuah peregangan sulit. Salah satu dari banyak yang harus kamu lalui jika kamu benar-benar ingin membangun kehidupan yang berbeda. Suara yang memberitahumu bahwa kamu tidak akan berhasil, bahwa itu tidak layak untuk dilanjutkan, bahwa semuanya berjalan lancar melakukan kesalahan lagi, itu bukan kamu. Ini adalah ketakutan, kekecewaan berbicara. Ini adalah kelelahan yang terakumulasi setelah sekian lama upaya yang gagal. Tapi itu tidak benar, karena jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu masih di sini, kamu terus mencari, kamu terus menginginkan. Dan begitulah itu berarti bahwa jauh di dalam dirimu ada percikan yang belum padam. Dan percikan itulah semua yang kamu butuhkan. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan apa yang mereka impikan tanpa melewati saat-saat keraguan. Bab 13. Kenegatifan dan keluhan yang konstan. Ada orang yang tampaknya berjalan di bawah awan abadi, bayangan abu-abu yang mengeluarkan gerimis konstan negatif dan keluhan.
Kamu mendekati mereka dengan niat terbaik, bersedia mendengarkan dan menawarkan penghiburan. Tetapi segera kamu menemukan dirimu basah kuyup, bukan karena badai yang lewat, tetapi oleh iklim eksistensial yang tampaknya tidak mengenal matahari. Kamu menyadari perasaan ini, kan? Beban yang mengendap di jiwamu setelah mengobrol dengan seseorang yang hanya melihat sisi gelap, yang menceritakan setiap peristiwa sebagai sebuah penghinaan baru terhadap takdir, yang mengubah setiap interaksi menjadi inventarisasi apa yang salah dengan dunia, dengan kehidupannya, dengan segalanya. Pada awalnya, kamu mungkin berpikir bahwa peranmu adalah mendengarkan, menjadi tempat untuk menangis, tempat curhat yang sabar. Kamu bilang pada dirimu sendiri bahwa mungkin mereka hanya perlu melampiaskannya, bahwa menjadi teman yang baik berarti menyerap beban itu. Namun, ada perbedaan besar antara menemani seseorang di saat buruk dan menjadi pendengar yang terperangkap dalam monolog pesimisme yang tak berujung. Ketika keluhan adalah satu-satunya bahasa yang diucapkan seseorang, ketika negativitas adalah keadaan yang biasa, mendengarkan dengan penuh kasih sayang dapat, tanpa disengaja, mengubah suasana menjadi atmosfer beracun yang juga mencemari ruang tinggalmu sendiri. Taburkan keyakinan ini di taman batinmu. Siram setiap hari. Saya memilih untuk mengembangkan cahaya sendiri, tidak tenggelam dalam bayangan luar negeri. Biarkan itu menjadi pengingat konstan bagimu bahwa kamu tidak berkewajiban untuk membenamkan diri dalam rawa emosional orang lain untuk membuktikan nilai dirimu. Ini bukan tentang membatalkan perasaan orang lain atau menuntut seseorang untuk bersikap positif. Ini tentang melindungi energi dan perspektifmu. Negativitas kronis adalah menular. Jika kamu mengekspos dirimu terhadapnya tanpa filter atau batasan, kamu akan terjerat dalam racunnya, mengaburkan visi sendiri, dan kamu mulai merasa lebih berat, lebih putus asa, tanpa tahu pasti alasannya. Ini adalah keausan yang halus, tetapi tak kenal lelah. Tetapkan batas di sini, tidak selalu membutuhkan konfrontasi langsung. Ini bisa sesederhana mengalihkan pembicaraan dengan lembut. Kamu bisa mengatakan, "Saya mengerti ini membuatmu frustrasi, tetapi bagaimana kalau kita menyebutkan sesuatu yang netral atau positif? Atau secara sadar membatasi waktu yang kamu habiskan untuk interaksi tersebut. Terkadang, kamu perlu fokus pada sesuatu yang lebih konstruktif, atau bahkan hanya memilih untuk tidak menyelidiki lebih dalam setiap keluhan baru, menanggapi dengan komentar singkat dan mengganti subjek. Kesejahteraan emosionalmu layak untuk dijaga. Kamu tidak dapat mengendalikan cuaca internal orang lain, tetapi kamu bisa memutuskan berapa banyak waktu yang kamu habiskan di bawah hujan asam. Menolak menjadi penerima pasif dari negativitas yang tak henti-hentinya tidak membuatmu menjadi orang jahat. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kamu menghargai kedamaianmu sendiri dan memahami bahwa kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun yang tidak mau mencari payung atau setidaknya berhenti mengutuk setiap tetes yang jatuh. Lindungi suasana interiormu. Ini adalah udara yang kamu hirup setiap hari. Ada kata-kata yang bertindak sebagai jangkar, diluncurkan dengan niat, sadar atau tidak, untuk menghentikan kapalmu bahkan sebelum berlayar menuju cakrawala baru. Itu tidak mungkin bagimu. Secara realistis, kamu tidak akan pernah mencapainya. Frasa-frasa ini sering diucapkan dengan suara dekat, mungkin dengan kedok perhatian atau pengalaman, tetapi mereka jatuh pada aspirasi yang kamu miliki seperti embun beku pada tunas yang masih muda. Kamu mengenali tusukan keraguan yang mereka suntikan. Itu adalah bayangan yang mereka berikan pada mimpimu yang lebih cerah, membuatmu mempertanyakan apakah mungkin saja mereka benar. Bahaya dari kalimat-kalimat ini tidak terletak pada kebohongannya, tetapi dalam kebenarannya, karena jarang sekali memiliki, namun dalam kekuatan korosifnya. Jika kamu membiarkan mereka berakar di pikiranmu, mereka akan mulai membatasi bidang penglihatanmu, mengecilkan ambisimu, dan mendikte apa yang berani kamu coba. Seringkali, siapapun yang mengatakan kamu tidak bisa, sedang berbicara dari ketakutan mereka sendiri, frustrasi mereka sendiri, dan keterbatasan mereka sendiri yang dipaksakan. Mereka memproyeksikan atap mereka di atas langitmu, tanpa menyadari bahwa kemampuanmu untuk terbang mungkin sangat berbeda dari mereka. Menoleransi suara-suara ini berarti membiarkan orang lain menentukan batas potensi dirimu. Catatlah vonis ini tidak dapat dihancurkan di inti keberadaanmu. Potensimu tidak ditentukan oleh keraguan orang lain. Saya menulis cerita saya.
Jadilah kompasmu ketika suara-suara keputusasaan mencoba mengalihkanmu dari jalanmu. Mengapa kita memberi begitu banyak bobot terhadap pendapat tersebut? Karena kebutuhan validasi manusia, karena takut menantang mereka yang kita hormati atau inginkan, karena rasa tidak aman yang terpendam yang kita semua bawa di dalam diri kita, dan yang beresonansi dengan keraguan eksternal. Kadang-kadang, kita bahkan mencampur adukkan kehati-hatian orang lain dengan kebijaksanaan, tanpa menyadari bahwa kebijaksanaan sejati mendorong, bukan membatasi. Melindungi impianmu tidak berarti mengabaikannya. Itu bukan tentang tinggal di dalam fantasi yang tidak nyata. Itu tentang mengembangkan filter internal yang kuat, yang tahu bagaimana membedakan antara kritik yang berguna dan hanya sekadar usaha untuk memotongmu. Ini berarti belajar untuk berbagi aspirasi yang paling dihargai secara selektif, menyimpannya untuk mereka yang tahu cara memberi makan, bukan menginjak-injaknya. Itu berarti menumbuhkan kepercayaan yang tidak goyah pada kemampuanmu sendiri untuk belajar, tumbuh, dan mengatasi rintangan, terlepas dari prediksi orang lain. Ketika seseorang mencoba membatasi dirimu dengan kata-kata "kamu tidak bisa", tidak perlu terlibat dalam perdebatan atau mencari persetujuan. Jawaban yang tenang, tetapi tegas, seperti "terima kasih atas perspektifmu, tetapi saya sangat percaya pada ini, dan saya akan mencobanya", biasanya sudah cukup. Atau kamu cukup memilih untuk tidak berbagi mimpi tertentu dengan orang-orang tertentu. Energi yang kamu miliki lebih baik diinvestasikan dalam membangun jalanmu daripada meyakinkan skeptis. Ingat, sejarah penuh dengan orang-orang yang mencapai hal-hal yang dianggap mustahil oleh orang lain. Jangan biarkan ketakutan atau ketidakpercayaan orang lain menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Kemampuanmu adalah wilayah yang perlu ditemukan, dan kamu adalah satu-satunya penjelajah yang memiliki hak untuk memetakan batas-batasnya. Beranilah untuk percaya pada dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Iman adalah bahan bakar yang akan membawamu lebih jauh melampaui apa yang tampaknya mungkin saat ini. Ada benang tak terlihat yang mengikat beberapa orang pada keinginan mereka. Tarikan halus dirancang untuk mengarahkanmu tanpa kamu sadari. Mereka memulai dengan nasihat yang terus-menerus, yang terdengar seperti perintah. Seperti bantuan yang menciptakan hutang emosional yang tidak dapat dibayar. Sebagai pemerasan emosional yang disamarkan sebagai perhatian. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan melakukannya. Mungkin kamu mengenali perasaan tidak nyaman itu. Membuat keputusan bukan karena kamu menginginkannya, tetapi untuk menenangkan seseorang. Untuk menghindari kemarahan, kekecewaan, atau menjadi korban yang dihitung. Kamu merasakan betapa otonomi dirimu menyusut saat hidupmu mulai dikoreografi oleh tangan orang lain, meskipun tangan itu memakai sarung tangan sutra. Mengapa kita menyerah? Seringkali untuk suatu keinginan yang salah dipahami untuk perdamaian, untuk menghindari konfrontasi atau drama yang kita tahu akan mengikuti penolakan kita. Kadang-kadang, kita mencampur adukkan kontrol dengan perhatian, perlindungan berlebihan dengan cinta. Manipulasi dilakukan secara bertahap, sangat ahli, sehingga kita tidak memahami bagaimana batasan kita hilang, sampai kita menemukan diri kita hidup sesuai dengan naskah yang tidak kita tulis, merasakan samar-samar bersalah atau terjerat hutang tanpa mengetahui mengapa. Tanamkan kebenaran ini dengan kuat di hati nurani kamu. Jadikan ini sebagai perisai terhadap tuduhan yang tidak berdasar. Saya tidak akan memikul beban yang bukan milik saya. Tanggung jawab saya adalah milik saya. Tanggung jawabmu adalah milikmu. Semoga kejelasan ini menopangmu saat mereka mencoba memindahkan beban kepada kamu yang tidak kamu miliki. Bab 14 Momen Kesadaran. Perhatian stoik untuk memulai terpusat. Begitu pikiran muncul dari kabut tidur dan pengakuan tugas pertama hari ini, serangkaian pikiran cenderung lepas kendali. Agenda mental terungkap. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan apa yang terlupakan kemarin? Kemungkinan percakapan, skenario yang diantisipasi. Ini adalah torrent yang membawa kita maju atau menambatkan kita di masa lalu, merampas pengalaman kita langsung dari satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki, sekarang. Penyebaran pagi ini begitu umum meluncurkan kita ke perjalanan yang terfragmentasi,
dengan perhatian yang terbagi dan pusat yang hilang, bahkan sebelum kita mulai bertindak dengan cara yang disengaja. Menghadapi tren ini, alami untuk melarikan diri secara mental. Ketabahan mengusulkan suatu disiplin berkelanjutan yang disebut prosoce, perhatian waspada, kehadiran yang menyadari. Ini tidak selalu tentang duduk dalam posisi lotus selama periode yang panjang, tetapi untuk menumbuhkan satu kualitas perhatian berkelanjutan terhadap lingkungan dari kegiatan sehari-hari. Praktik ini sangat berharga, terutama dalam jam pertama. Ini terdiri dari selingan singkat, namun disengaja, momen berlabuh di masa kini. Momen-momen jernih yang bertindak sebagai mercusuar kecil di tengah kabut gangguan otomatis. Saat air dipanaskan untuk teh atau kopi, daripada meninjau secara mental daftar email yang tertunda, kita bisa memberi perhatian langsung pada sensasi panas yang keluar dari cangkir, hingga aroma yang dilepaskan dengan tindakan sederhana bernapas. Selama kebersihan pribadi, rasakan suhu secara sadar air pada kulit, tekstur sabun, gerakan sikat. Saat berpakaian, rasakan sentuhan kain, gerakan mengencangkan kancing. Jeda-jeda tersebut minimal dan bersifat mikrosensorik. Mereka adalah momen koneksi dengan realitas fisik yang langsung mengganggu aliran pikiran diskursif dan memberi kita kembali ke tubuh, ke sini, dan saat ini. Bagian penting dari praktik ini adalah belajar untuk mengamati kemunculan yang tak terelakkan dari pikiran, kekhawatiran, rencana, kenangan, tanpa terjebak di dalamnya. Prosoce melibatkan pengenalan kemunculan pikiran sebagai peristiwa mental penumpang, seperti awan yang melintasi langit kesadaran, tanpa perlu menilai, menganalisis, atau mengikuti cerita mereka. Perhatikan saja pikiran tentang pertemuan jam 10 dan dengan lembut alihkan perhatianmu ke pernapasan atau sensasi saat ini. Ini adalah pelatihan untuk tidak teridentifikasi dengan pikiran kita. Memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita, tetapi ruang sadar di mana ini terjadi. Interlude perhatian ini, meskipun cepat berlalu, memiliki efek kumulatif yang kuat. Mereka membantu menghentikan kecemasan sejak awal pagi yang memakan antisipasi tidak terkendali. Mereka memungkinkan kita untuk terhubung kembali dengan maksud yang telah kita definisikan untuk hari itu. Bab 15. Berhentilah berpikir berlebihan dan mulai bergerak. Aku akan membiarkannya pergi untukmu tanpa anestesi. Kamu terlalu banyak berpikir dan bertindak sangat sedikit. Dan itulah alasan asli mengapa kamu masih terjebak dalam masalah yang sama, dengan keraguan yang sama, dalam kehidupan biasa-biasa saja yang kamu bicarakan dan benci. Berhentilah berpikir berlebihan dan mulailah bergerak. Karena saat kamu melumpuhkan dirimu sendiri dengan 1000 skenario di kepala, ada orang lain di luar sana yang sedang membangun takdir mereka berdasarkan tindakan. Kita hidup di masa di mana setiap orang berpikir bahwa berpikir adalah suatu kebajikan, tetapi pada kenyataannya, itu adalah sebuah kutukan. Berpikir tanpa bertindak itu seperti ingin menyeberangi sungai dengan membuat rencana dari pantai. Tak peduli seberapa banyak kamu menghitung arus, rintangan, dan jarak, jika kamu tidak melompat, kamu tidak akan pernah bisa melaluinya. Idealnya, kamu akan menggunakan berpikir sebagai alat, bukan sebagai penjara. Kamu merenungkan apa yang diperlukan, dan kemudian kamu bertindak tanpa ragu-ragu. Kamu mengerti bahwa jawabannya ditemukan dalam gerakan, bukan dalam perenungan abadi. Tetapi hal yang umum adalah sebaliknya, mengelilingi dirimu dengan pertanyaan berulang-ulang. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya belum siap? Bagaimana jika mereka mengkritik saya? Sementara itu, hari-hari berlalu, peluang berlalu, dan kamu tetap menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Dan tahukah kamu apa hasilnya? Frustrasi, kecemasan, kebosanan. Ketika kamu terlalu banyak berpikir dan tidak bertindak, pikiranmu mulai terisi dengan hantu, ketakutan imajiner, dan alasan yang disamarkan sebagai kehati-hatian. Kamu menjadi ahli dalam menciptakan skenario bencana yang tidak pernah terjadi. Bab 15. Berhentilah berpikir berlebihan dan mulai bergerak. Aku akan membiarkannya pergi untukmu tanpa anestesi. Kamu terlalu banyak berpikir dan bertindak sangat sedikit. Dan itu adalah alasan utama mengapa kamu masih terjebak dalam masalah yang sama, dengan keraguan yang sama,
dalam kehidupan biasa-biasa saja yang kamu bicarakan dan benci. Berhentilah berpikir berlebihan dan mulailah bergerak. Karena saat kamu melumpuhkan dirimu sendiri dengan 1000 skenario di kepala, ada orang lain di luar sana yang sedang membangun takdir mereka berdasarkan tindakan. Kita hidup di masa di mana setiap orang berpikir bahwa berpikir banyak adalah suatu kebajikan. Namun, pada kenyataannya itu adalah sebuah jebakan. Berpikir tanpa bertindak itu seperti ingin menyeberangi sungai dengan hanya membuat rencana dari pantai. Tak peduli seberapa banyak kamu menghitung arus, rintangan, dan jarak. Jika kamu tidak melompat, kamu tidak akan pernah bisa melaluinya. Idealnya, kamu akan menggunakan berpikir sebagai alat, bukan sebagai penjara. Kamu merenungkan apa yang diperlukan dan kemudian bertindak tanpa ragu. Karena kamu mengerti bahwa jawabannya ditemukan dalam gerakan, bukan dalam perenungan abadi. Tetapi hal yang umum adalah sebaliknya, mengelilingi semuanya, bertanya pada diri sendiri berulang-ulang. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya belum siap? Bagaimana jika mereka mengkritik saya? Dan sementara itu, hari-hari berlalu, peluang berlalu, dan kamu tetap menjadi penonton dalam kehidupanmu sendiri. Dan tahukah kamu apa hasilnya? Frustrasi, cemas, dan biasa-biasa saja. Karena ketika kamu terlalu banyak berpikir dan tidak bertindak, pikiranmu mulai terisi dengan hantu, ketakutan imajiner, alasan yang disamarkan sebagai kehati-hatian. Kamu menjadi ahli dalam menciptakan skenario bencana yang tidak pernah terjadi. Dan yang terburuk adalah setiap kali kamu menunda-nunda, kamu sedang mengajari otakmu bahwa tidak apa-apa untuk tidak melakukan apapun, bahwa tidak apa-apa untuk takut, tidak apa-apa untuk bertahan. Satu-satunya jalan keluar adalah mengganti berpikir berlebihan dengan tindakan yang tegas. Dan aku tidak memberitahumu untuk bertindak gila, aku bilang padamu untuk memutuskan dengan cepat, merencanakan secukupnya, dan mengeksekusi tanpa ragu. Kamu harus mengerti bahwa kejelasan datang seiring dengan tindakan, bukan sebelumnya. Apakah kamu takut? Sempurna, lakukanlah. Tidak yakin? Tidak ada seorang pun. Apakah kamu pikir mereka akan mengkritikmu? Itu tidak penting. Setiap tindakan yang kamu lakukan adalah pesan yang kamu kirim ke pikiranmu. Di sini kamu melakukan apa yang aku katakan, bukan apa yang ketakutan menyarankan. Beginilah cara untuk memprogram ulang kepala yang terlalu banyak berpikir. Beginilah cara karakter terbentuk. Beginilah cara kepercayaan dibangun karena tindakan membunuh rasa takut. Tindakan menaklukkan keraguan. Tindakan melatih keberanian. Kaum Stoa berkata dengan tegas. Marcus Aurelius menuliskannya. Jangan buang waktu lagi mendiskusikan seperti apa seharusnya kebaikan seorang pria. Aku tahu cukup banyak teori tentang motivasi untuk merencanakan selamanya. Lakukan, laksanakan, gerakan. Semoga jalannya menjadi lebih jelas ketika kamu berjalan, bukan ketika kamu terus membayangkannya. Dan kamu tahu apa yang akan terjadi saat kamu mulai bergerak? Seringkali kamu akan melakukan kesalahan, kamu akan jatuh, kamu akan gagal. Dan, ya, karena disitulah kamu dibentuk. Disitulah kamu belajar apa yang dalam 100 jam berpikir tidak akan pernah kamu temukan. Karena tindakan mengajarkanmu, mempertajammu, dan menguatkanmu. Jadi katakan padaku, apakah kamu akan terus berpikir atau akan membuat keputusan sekali saja? Karena saat kamu terjebak di kepalamu, orang lain sedang bergerak maju dan hidup tidak menunggu. Setiap menit yang kamu buang dengan berpikir berlebihan adalah menit yang lebih sedikit untuk bertindak dan mengubah sejarah. Tulis di komentar tindakan berdasarkan pikiran, bukan sebagai frasa cantik, tetapi sebagai pernyataan pribadi, sebagai pengingat bahwa hari ini, pada saat ini, kamu mulai bergerak. Hanya karena kamu tidak bisa menguasai pikiranmu. Jika kamu tidak memotong berpikir berlebihan dengan tindakan yang bertekad, kamu akan tumbuh tua penuh dengan ide dan mimpi yang tidak terpenuhi dan tidak terwujud. Jadi jika kamu ingin menyelesaikannya, maka bertindaklah. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak dan mengamati hari demi hari. Sejak kamu bangun tidur sampai kamu pergi tidur, berapa banyak hal yang kamu lakukan secara sadar dan berapa kali kamu melakukannya secara otomatis. Karena meskipun kamu tidak menyadarinya, hidupmu dipertahankan oleh rutinitas, dan banyak dari rutinitas itu
tidak akan membawamu kemanapun. Rutinitas memiliki kekuatan luar biasa. Ia mampu membentuk pikiranmu, memperkuat karaktermu, dan membangun kehidupan yang memiliki tujuan. Idealnya, rutinitas tersebut adalah sekutumu, yang mengangkatmu, memberimu arah, yang menjadikanmu pribadi yang lebih baik, disiplin, lebih hadir, lebih fokus, sehingga kamu memiliki rutinitas yang akan membawamu kepada kesehatan, kejernihan mental, energi, dan kedamaian. Tetapi hal yang umum adalah terjebak dalam kebiasaan yang tidak kamu pilih secara sadar. Bangun dan melihat telepon sebelum mengambil napas dalam-dalam. Makan hal yang sama untuk sarapan tanpa berpikir apakah itu baik untukmu. Melarikan diri dengan pikiran penuh beban. Sampai di rumah dan membius diri sendiri dengan serial atau media sosial. Tidur larut malam, buruk, dan mengulanginya semua dalam siklus yang sama. Masalahnya bukan pada rutinitas itu sendiri, tetapi berkali-kali ia menjadi penjara tak terlihat, dan yang terburuk adalah kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu terjebak di sana. Kamu tinggal di sana karena nyaman, karena sudah dikenal, karena berubah melibatkan usaha, dan keluar dari rutinitas menghasilkan ketidakpastian. Dan pikiranmu menyukai yang dapat diprediksi, bahkan jika itu menjauhkanmu dari kehidupan yang kamu inginkan. Jika kamu tidak berhenti untuk meninjau rutinitasmu, kamu akan berakhir menjalani kehidupan otomatis. Tahun-tahun akan berlalu, dan kamu akan bertanya pada dirimu sendiri, kapan kamu kehilangan hidupmu, tanpa menyadari bahwa itu sedang terjadi padamu. Terjebak dalam kebiasaan sehari-hari kecil yang tidak pernah kamu pertanyakan. Solusinya sederhana, tetapi tidak selalu mudah. Ambil kesadaran. Amati dirimu sendiri. Tuliskan seperti apa rutinitas harianmu sejak kamu membuka mata. Identifikasi kebiasaan mana yang bermanfaat bagimu dan mana yang merugikanmu, dan kemudian mulai ganti sedikit demi sedikit. Kamu tidak harus menghancurkan seluruh jadwalmu sekaligus. Cukup dengan mengubah satu hal pada satu waktu. Bangun 20 menit lebih awal. Ganti kopi dengan air. Jalan-jalanlah daripada mengecek media sosial. Bacalah 5 halaman sebelum tidur. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sempurna. Epictetus mengajarkan bahwa sifat kita ditentukan oleh tindakan kita sehari-hari, bukan oleh niat kita. Itulah sebabnya mereka secara sadar memilih rutinitas yang memperkuat karakter mereka. Latihan-latihan kesederhanaan, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Mereka tahu bahwa siapapun yang tidak mendominasi kebiasaan-kebiasaannya akhirnya akan didominasi oleh mereka. Manfaat dari menghentikan rutinitas otomatis dan menciptakan yang baru adalah luar biasa. Kamu mendapatkan kembali energi mental, merasa lebih baik dalam kendali, meningkatkan disiplin, dan mulai membuat keputusan yang lebih baik hampir dengan mudah. Karena rutinitas yang baik tidak membatasi kamu, tetapi membebaskanmu, memungkinkan kamu menyimpan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Keputusan-keputusan kecil yang benar sudah terselesaikan sebelumnya.